like, subscribe, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Salam seduluran saklawase. Ini kalau dibiarkan lama ini pasti ada energinya. Dan untuk saat ini, di zaman saat ini dibuat mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Putu Nembalamong. Nah, untuk edisi kali ini ngaji budaya ya, mengungkap sejarah misteri mustika kembang kantil. Nah, saya 2 hari setelah kopdar kemarin tidak keluar rumah ya, jadi saya mendapat suatu mustika. Nah, saya nggak keluar rumah, saya fokus mencari sepasang mustika. Nah, ini mewujudkan sepasang mustika. Nah, seperti ini ya mustikanya ya. Nah, menurut sejarah versi saya ya, mustika ini namanya kembang kandil. Nah, kembang kandil ya. Nah, bentuknya mirip seperti bunga kantil atau kembang kantil. Nah, saya mau mengungkap sebenarnya misteri sebenarnya benda ini ya. Nah, benda ini bukan buatan empu di zaman masa lalu, bukan. Nah, ini dulu adalah sebuah hiasan, hiasan atau hadiah. Nah, di zaman kerajaan ya. Ini sebetulnya bukan buatan empu di ritual khusus untuk pengasihan, enggak. Ini kalau zaman sekarang ini biasa, kalau jendela itu kembang-kembangnya. Nah, ini sebetulnya bukan buatan empu di ritual khusus untuk pengasihan, enggak. Ini bukan pusaka sebetulnya zaman dulu. Nah, ini zaman dulu dibuat sebagai hiasan, misalnya kayak tusuk konde dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya dulu dibuat hiasan. Nah, di zaman dulu ini biasanya ini dibuat untuk suatu hadiah. Nah, semisal benda ini dikasihkan ke seorang raja, terus temen dan lain sebagainya. Nah, dibuat kado lah kalau zaman sekarang. Nah, tapi ini bukan era sepuh ya, ini STW, terlihat STW besinya. Kalau yang sepuh itu biasanya itu besi biasa tapi berwarna kuning, besi kursani. Nah, seperti ini. Gak dibuat, engko digawa Pak D mijeti wong iki ya. Kon kono. Nah, ini dulu ini hanya sebuah hiasan. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kok benda seperti ini bisa masuk ke alam goib atau mempunyai energi goib? Nah, ini disebabkan karena benda seperti ini bentuknya mirip sebuah bunga ya, bunga kantil.
Nah, ini benda seperti ini sangat disukai jin. Nah, terus kedua ini benda ini terbuat dari besi kuningan kursani ya. Besi kursani ya. Yang mirip sebuah bunga kandil ya. Nah, makanya ini kalau dibiarkan lama ini pasti ada energinya. Nah, dan untuk saat ini, di zaman saat ini dibuat mustika atau ageman ya. Nah, seperti ini ya kembang kandil, tapi ini bukan sepuh. Saya tahu mana yang sepuh, mana yang enggak, itu saya tahu. Ini bukan sepuh, tapi memiliki energi. Nah, kalau di zaman sekarang itu benda seperti ini dibuat ageman atau pusaka ya, atau ajimat. Seperti halnya dulu keris ya. Keris di zaman kerajaan itu dibuat perang, tapi terbuat dari besi aji dan diisi dengan doa-doa. Zaman sekarang dijadikan pusaka. Nah, seperti halnya kembang kandil ini, dulu itu hanya sebuah hiasan. Kalau zaman sekarang ini mungkin berlian, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Nah, ini saya sejak Kopdar kemarin saya sengaja tidak keluar rumah ya, mewujudkan benda ini. Nah, benda itu bisa diwujudkan di rumah, asal kita meniati. Nah, saya meniati mewujudkan benda ini ya. Benda ini saya lihat itu ada di makam Turi sebetulnya, tapi saya wujudkan di rumah. Kok bisa? Ya, kalau ahli ilmu hikmah pasti bisa, kalau ilmunya sudah mumpuni. Nah, ini saya menggunakan asma karoma sengkelat. Asma karoma sengkelat itu satu, multifungsi. Nah, yang keutamaan asma karoma sengkelat itu dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat gaib, misalnya memagari rumah. Terus kedua, menundukkan barang jin pasik dan lain sebagainya. Nah, mewujudkan pusaka, tenaga dalam, dan lain-lain. Jadi saya mewujudkan ini pakai asma karoma sengkelat atau asma al-baqoya ya, kalau di zaman dulu. Nah, amalan itu bersumber dari kitab Al-Nas. Nah, itu Perdana Menteri Nabi Sulaiman ya. Kitabnya usianya kurang lebih itu 5.000 tahun. Nah, tapi masih dibudayakan oleh ahli hikmah atau guru-guru saya ya, sebagian besar guru-guru saya yang mempunyai padepokan perguruan ilmu hikmah Islami. Nah, jadi benda gaib itu bisa diwujudkan di rumah. Terus saya sering mentransfer orang melalui telapak tangan. Biasanya kan kalau saya itu mendeteksi orang itu lewat video call. Terus telapak tangan kan. Nah, di telapak tangan itu, di sini saya tunjukkan telapak tangan, di sana telapak tangan tapi bisa terasa. Nah, itulah keutamaan asma karoma sengkelat, bisa mendeteksi sesuatu itu, tidak mendatangi orangnya langsung tapi jarak jauh bisa. Nah, seperti halnya saya mewujudkan benda
kembang kandil ini ya. Nah, ini sebelum saya kasihkan orang yang suka merawat benda-benda seperti ini, yang suka mengoleksi benda-benda seperti ini, kolektor dan lain sebagainya, atau teman-teman saya yang biasa datang ke rumah mengambil barang antik ya, saya mau membabarkan misteri kembang kandil, sejarah dan lain sebagainya, khasiatnya juga. Nah, ini kalau orang Jawa ya, kalau suku Jawa ini diyakini untuk sarana pengasihan. Nah, sarana pengasihan karena bersimbol dari bunga kandil. Kandil, namanya kandil itu kalau bahasa kasarnya itu kandilonang aku kan ngoten. Begitu. Jadi untuk menundukkan lawan ya, lawan jenis. Ini kebanyakan itu dipergunakan untuk para playboy atau wanita malam untuk pelanggan. Nah, di sini saya mau mengungkapkan manfaat kembang kandil. Kembang kandil itu manfaatnya untuk pengasihan. Jadi biasa dipergunakan untuk para wanita ya, wanita penghibur, untuk menarik pelanggannya, atau bisa juga untuk orang yang hobi pacaran atau playboy. Nah, ini paling cocok digunakan untuk pemuda atau pemudi atau wanita malam. Dan saya juga mau menjelaskan cara menggunakan kembang kandil ya, mitosnya. Tapi ini versi saya juga ya, pribadi. Untuk versi saya ya, saya tidak meniru-niru orang, karena saya yakin dengan kemampuan saya sendiri. Jadi ini cara menggunakan itu biasanya dibuat ajimat, ditaruh dompet atau kalung. Nah, kalau ditujukan kepada orang itu hanya memejamkan mata dan meniatkan si target yang akan kita tujukan agar tertarik kepada kita. Nah, terus ditiupkan. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ini STW, tidak sepuh. Ini pembuatan mungkin zaman penjajahan ya. Nah, di sini saya hanya ingin menunjukkan ngaji budaya atau membabarkan suatu peninggalan leluhur kita. Jadi tidak niat untuk apa ya, pamer ilmu, terus mengadang-adakan sesuatu yang di luar logika, enggak, tapi mitosnya kebanyakan seperti itu. Nah, ini sebelum saya kasihkan orang, saya mau membabarkan manfaat dan kegunaan kembang kandil. Nah, itu sebetulnya hanya sebuah hiasan,
tapi yayasan itu berbentuk bunga dan terbuat dari besi kursani, jadi dihuni oleh energi, sebuah energi pengasihan. Sehingga bisa kesedot ke alam gaib, dan pada zaman sekarang diwujudkan oleh toko-toko spiritual, diburu sama mereka. Nah, ini hanya sebuah hiburan dan edukasi dan hanya ngaji budaya agar anak cucu kita nanti tahu ya. Terus orang zaman sekarang yang belum tahu bisa tahu ya, kalau orang Jawa itu kaya akan budaya. Cukup sekian ya, ini saya mau ada undangan terapi orang ya, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga itu tekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti video saya selanjutnya. Salam seduluran saklawase.